Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap semua dalam kondisi yang sehat ya teman-teman ya. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, saya kali ini mau share kepada teman-teman bagaimana cara untuk menghemat listrik. Kali ini benar-benar hemat listrik teman-teman. Oke, pada video yang saya sebelumnya, saya pernah share kepada teman-teman bagaimana cara menghemat listrik. Sebenarnya itu bukan bagaimana cara untuk menghemat listrik, tapi saya untuk membuktikan apakah benar kapasitor itu bisa digunakan sebagai penghemat listrik. Dan apabila teman-teman sudah menonton, pasti teman-teman bisa tahu di tabel yang saya suguhkan di paling akhir, ya, bagaimana komparasi antara pemasangan alat listrik yang menggunakan kapasitor dan yang tidak menggunakan kapasitor, ya. Nah, pasti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa oh, ternyata penggunaan kapasitor itu sama sekali tidak berefek ke penghematan pemakaian listrik, ya kan? Nah, ini dia contohnya teman-teman. Ini adalah kapasitor yang saya pasangkan dengan steker ya. Penghemat listrik yang saya gunakan waktu dulu. Walaupun dulu saya menggunakan yang 8 mikrofarad, tapi sekarang saya menggunakan yang 4 mikrofarad teman-teman. Ya, intinya sama-sama kapasitor, walaupun ini kapasitasnya lebih kecil, tapi anggap aja ini seperti video-video yang lainnya, channel-channel yang lain ya. Itu menggunakan kapasitor yang dirangkai secara paralel dan langsung dicolokkan ke stop kontak, ya kan? Di depan teman-teman ini adalah wattmeter. Di alat ini kita bisa melihat berapa watt yang terpakai, berapa power factor atau cosp-nya, berapa ampere yang digunakan dan berapa tegangannya, ya. Dan yang di paling bawah ini adalah ini frekuensi dan ini adalah total watt yang dipakai selama per jam, ya, berapa kWh lah istilahnya. Jadi saya tidak sama seperti yang lain, saya menggunakan kWh meter ya atau wattmeter. Jadi kita benar-benar bisa tahu berapa watt sih yang digunakan ya apabila kita mencolokkan alat penghemat listrik yang dari kapasitor ini. Kalau yang lainnya mengukur menggunakan tang ampere saja. Oke, sekarang saya tutup ini. Saya tutup. Anggap aja saya tidak menggunakan wattmeter ini, oke? Saya langsung colokkan si alat penghemat listrik ini. Jebret, contohnya. Nah, langsung saja saya ukur berapa arus yang mengalir apabila kita mencolokkan alat penghemat listrik ini. Ya, menggunakan tang ampere, sama seperti yang lainnya. Oke, kita sudah pasang di satuan ampere ya, di 4 ampere pengukurannya. Langsung kita pasang, kita kalungkan di kabel ini. Terbaca di situ 0,2. Maaf, saya hold aja dulu ya. Kita hold lalu saya lepas, kita baca sama-sama. Oh, ternyata arus yang terpakai dari alat penghemat listrik ini sebesar 0,205 ampere atau ini bisa dibaca sebagai 200 miliampere, ya kan? Tanpa beban aja sudah memakan arus sebesar 200 miliampere. Gimana mau sebulan, gimana mau setahun, ya kan? Dicolok aja sudah ngabisin daya gitu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Berat wattmeter. Ya. Walaupun terbaca arus yang digunakan sebesar 200 miliampere atau di sini terbaca 210 miliampere. Ya. Di sini terbacanya 205 miliampere, di sini terbacanya 210 miliampere. Tapi watt yang terpakai hanya 0,03 watt. Nah, kalau kita hanya memperhatikan ini saja, arus yang terpakai dikalikan dengan voltase, maka bisa dikalikan 200 miliampere dikalikan 220. Berarti bisa dikatakan sudah digunakan daya sebesar 40 watt ya. Benar nggak teman-teman? Kalau perhitungan dayanya hanya dari perkalian antara ampere atau arus dengan voltase atau tegangan, itu salah besar teman-teman. Itu hanya berlaku di kelistrikan DC atau arus searah, ya. Tidak dengan arus bolak-balik atau listrik AC yang ada di rumah. Ini bisa teman-teman lihat, ya. Walaupun arus yang terpakai 0,21 atau 210 miliampere, tapi power faktornya atau cosp-nya itu 0. Jadi ada pengalinya itu 0. Maka watt yang dipakai, walaupun kita mencolokkan si alat penghemat listrik dari kapasitor ini secara paralel,
itu hanya terpakai 0,04 watt. Ya, anggap aja itu dua angka di belakang komanya itu error lah, angka error, karena cost-nya itu 0. Seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kalian colokan terus seperti ini, itu akan terpakai daya yang sangat kecil. Ya, tidak seperti yang di-share sama yang lain. Wah, terpakai 40 watt hanya dari alat penghemat listrik ini aja. Oke, itu satu. Nah, ini dia alat penghemat listriknya teman-teman. Sama-sama kapasitor. Ini adalah kapasitor yang biasanya digunakan untuk kipas angin. Nilai kapasitasnya adalah 2 mikrofarad. Ya kan? Nah, untuk penggunaan kapasitor itu juga disesuaikan dengan besarnya daya yang dibutuhkan oleh suatu alat listrik. Contohnya saat ini saya menggunakan alat peraga, yaitu lampu. Lampu ini memiliki daya sebesar, bisa teman-teman lihat ya, 8 watt. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah lampu LED dengan kapasitas 8 watt. Langsung saja kita ukur ya. Ini alat wattmeter saya, ini bukan alat ukur main-main. Ya, langsung aja kita colokkan lampunya. Tadi terbaca 8 watt ya di bodi lampunya. Bisa teman-teman lihat. Maaf, ini saya tutupin. Terbaca di alat wattmeter saya, itu watt yang digunakan atau daya yang digunakan lampu ini sebesar 7,5 watt. 7,5 watt, 7,5 ya. Pantang di situ. Arus yang digunakan 0,06 ampere atau sebesar 60 mA. Kita coba diukur menggunakan tang ampere. Kita langsung ukur aja menggunakan tang ampere ya. Sama nggak? Oke, di sini terbaca 0,58 atau 0,06 ampere ya. Langsung aja saya hold. Saya angkat. Oke, di situ terbaca 0,06 ampere. Di sini terbaca 0,058. Apabila kita bulatkan dia 0,6 ya. Sama jadinya. Tapi di situ terbaca hanya 7,4 watt daya yang digunakan. Nah, sekarang saya akan memasang kapasitor ini yang katanya sebagai alat penghemat listrik ya. Alat penghemat listrik saya rangkaikan secara seri. Ya, tadi secara paralel sudah kelihatan ya, dia malah menambah daya walaupun sedikit sekali. Dan sekarang saya akan praktekkan apabila saya memasangnya secara seri. Oke? Saya matikan dulu stop kontaknya. Oke, stop kontak sudah saya matikan. Saya pastikan tidak ada aliran listrik lagi yang mengalir, ya. Tidak ada lagi aliran listrik yang mengalir, karena saya akan menyentuh si kabel listrik ini. Biar aman, saya pastikan tidak ada aliran listrik. Saya sentuh, tidak ada masalah. Oke, saya lepas saja. Ini memang sengaja saya buat untuk peragaan ya. Lalu saya pasangkan si kapasitor ini dengan kapasitas 2 mikrofarad secara seri di masing-masing kabel warna hitam ini. Oke. Ini saya sudah mencoba sebelumnya dan langsung saja saya praktekkan kepada teman-teman. Oke, sudah terbaca ada arus listrik ya. Nah, apabila saya merangkaikannya secara seri, sama sekali tidak ada arus yang mengalir terbaca di wattmeter ini. Dan apabila kita gunakan si tang ampere ini, ya, kita pasang di 4 ampere. Saya akan coba membaca. Apakah ada aliran listrik? Saya hold dulu. Oke. Dan sama-sama kita baca. Yap, tidak ada arus yang mengalir. Walaupun sudah kita pasangkan si kapasitor nih. Jadi benar ya teman-teman ya. Apabila kita rangkaikan secara seri, maka tidak ada beban yang mengalir di rangkaian listrik ini. Nah, sekarang dari 7,5 atau 7,4 watt tadi, ya, dari 7,4 watt tadi dari daya yang dibutuhkan si lampu,
apabila kita pasangkan kapasitor bank itu sebagai alat penghemat listrik, berapa sih penurunannya? Aja ya. Lampunya setelah saya pasangkan kapasitor yang saya rangkai secara seri dari 7,56 watt, ya sekitar 7,5 watt. Nah, daya yang terpakai sekarang hanya tinggal 7,2 watt. Ya, ada penurunan sekitar 0,3 watt ya, lebih dari 0,3 watt, 0,35 watt. Walaupun kecil 0,3 watt itu, tapi bisa dikatakan cukup membantu ya. Itu bisa dikatakan sekitar 5-6% lah penurunannya. Ya, dengan cara pemasangan kapasitor sebesar 2 mikrofarad secara seri. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, apakah memang benar-benar bisa menghemat listrik si kapasitor yang dirangkai secara seri? Nah, untuk keamanannya saya bisa bantu dengan cara mengukur suhu ya. Saya akan coba mengukur suhu dari si kapasitor ini, apakah panas. Saya arahkan ke kapasitor ya. Bisa teman-teman lihat. 32 derajat Celcius, artinya sama seperti suhu ruangan, jadi tidak ada masalah yang berarti ya. Tidak panas si kapasitornya ya. Aman, dan lampunya juga normal ya, 40 derajat, tidak makin panas. Yang intinya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap lampunya. Lampunya tetap terang ya, tetap terang berderang, tapi wattnya semakin kecil seperti itu. Yap, begini saja video yang bisa saya share kepada teman-teman tentang alat penghemat listrik khususnya ya. Ini untuk lampu. Saya belum mendapatkan untuk alat listrik yang lain, belum bisa saya berikan ya. Saya tidak merekomendasikan kapasitor ini untuk digunakan ke alat listrik yang lebih besar dayanya. Ini baru saya praktekkan ke lampu dan ada penurunan yang cukup signifikan dari 7,5 menjadi sekitar 7,2 watt. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.